Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal sistem operasi Linux Debian 13 pada lingkungan VirtualBox. VirtualBox yang kita gunakan adalah VirtualBox versi 7.2, sedangkan Debian yang kita gunakan adalah Debian 13.4. Kita mulai. Yang pertama kita buat new virtual machine, kita beri nama misalnya Debian 13.4, ini bebas namanya ya. Kemudian VM foldernya kita biarkan saja jika memang kita hanya memiliki drive C, atau kalau kita mau menggunakan drive D yang ukurannya lebih besar, bila punya kita bisa pilih other, kemudian kita letakkan di drive D bila ada ya. Tapi karena komputer yang saya gunakan ini hanya memiliki drive C, maka saya tidak ubah settingan ini VM folder. Kemudian ISO image-nya ini kita pilih yang lokasi tadi, ISO Linux Debian yang telah kita simpan di hard disk atau di storage. Kita pilih yang 13.4. Kemudian ini kita biarkan, lalu nah ini defaultnya proceed with unattended installation ini dicentang. Ini artinya kalau nanti kita jalankan, maka dia akan ada settingan ini yang setup unattended guest OS installation ini. Passwordnya harus kita buat, username-nya juga. Kemudian domain name ini bisa kita ubah di saat ini, di awal gitu ya. Tetapi saya lebih suka bila settingan ini dihilangkan, jadi tidak dicentang. Sehingga nanti kita ini user password dan hostname serta domain name ini nanti akan kita set pada saat instalasi begitu, pada saat proses berjalan. Karena kalau kita install secara fisik beneran, maka tidak ada ini. Ini adalah fitur di VirtualBox gitu ya. Jadi kalau kita pilih ini, maka settingan ini akan kita lakukan di awal ini. Sementara realnya itu settingan username, password, hostname, dan domain name ini akan di set pada saat proses instalasi berjalan. Jadi saya lebih suka ini tidak dicentang, tapi sebenarnya sama saja. Kemudian virtual hardware, nah ini kita defaultnya diberikan RAM 2 GB, tapi kita bisa turunkan sampai ke 1 GB, masih aman. Jadi bagi yang komputer yang memiliki RAM terbatas, misalnya hanya 8 GB atau 4 GB, maka bisa milih pilihan ini, base memory 1 GB, sehingga kita bisa menginstal beberapa virtual machine. Kemudian number of CPU atau core-nya ini terserah bisa di set berapa. Misalnya saya set 2 core gitu ya, 1 core juga nggak apa-apa. Kemudian ini adalah storage yang akan kita siapkan. Nah, karena kita nggak akan menginstal software atau aplikasi macam-macam, ya cukup 20 GB sudah cukup. Kemudian finish, lalu kita start gitu. Nah, kita mulai. Ini bisa kita gunakan tanda tombol panah naik turun ya. Graphical install ini install menggunakan GUI, Graphical User Interface. Install saja ini install tanpa GUI. Jadi text mode, kemudian advanced option ini ya install dengan beberapa pilihan ya. Tapi untuk pemula cukup ini saja, graphical install saja. Bahasa pilih Inggris saja. Lokasi kita sebenarnya milih Indonesia, tapi tidak ada di sini, jadi pilih other. Lalu Asia, Indonesia, nah ada di sini. Kemudian locales ini untuk mendefinisikan kombinasi bahasa dan negara. Lagi-lagi nggak ada Indonesia ya, jadi ya kita pilih bahasa ini, preferensinya ke United States. Keyboardnya kita gunakan American English. Nah, proses instalasi sedang berjalan. Lama atau cepatnya tergantung pada resource yang kita miliki ya. Tadi pilihan RAM-nya, kemudian CPU-nya, dan lain-lain. Hostname ini kita bisa pilih ya, misalnya
Hostname adalah nama untuk identitas dari komputer yang akan kita buat, dalam hal ini sistem operasi Debian 13. Misalnya kita mau menggunakan hostname nama saya. Kemudian domain name kita kosongi saja karena nanti kita akan setting secara manual setelah selesai instalasi. Password, nah ini password ini adalah password untuk root ya, untuk super user ya, jadi untuk root ini ya, root account. Misalnya passwordnya apa begitu ya. Kalau sudah kemudian continue. Nah ini adalah user yang akan kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selain root ya, untuk non administrative activities gitu. Instead of root account ya, jadi selain root gitu. Misalnya ini nama full name-nya, jadi bisa menggunakan nama Anda secara penuh. Kemudian ini adalah username-nya, jadi bisa menggunakan nama singkat. Ini password, yang ini adalah password untuk user yang tadi kita buat, yaitu ini, user Anif misalnya ya. Kalau biar nggak pusing, bisa kita samakan saja untuk latihan dengan user root, dengan passwordnya root. Tapi kalau untuk produksi real, artinya server yang kita gunakan secara penuh, beneran begitu ya, maka sebaiknya passwordnya berbeda. Clock, ya ini untuk pewaktuan, timing. Kita berada di Jawa, jadi Western. Ini untuk pilihan partisi disk atau storage ya. Untuk pemula bisa milih yang paling atas ya, use entire disk, artinya semuanya semua partisi semua ruang dalam hard disk yang ada kita gunakan. Atau kalau mau setup LVM, LVM itu logical volume management begitu ya. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa storage, beberapa hard disk atau beberapa SSD menjadi satu storage logic yang lebih besar begitu. Sehingga tidak harus terpancang dengan partisi-partisi storage yang fisik yang ada begitu ya. Itu juga bisa. Kemudian yang ini ya artinya LVM-nya dienkripsi. Kemudian manual ini kita bisa membagi storage yang ada itu secara manual. Misalnya untuk root partition itu berapa gigabyte, kemudian untuk misalnya mau kita pisah sendiri dengan antara sistem dan data ya, datanya berapa gigabyte, kemudian mungkin ada kita mau membuat partisi khusus untuk swap ya atau virtual RAM berapa gigabyte, itu juga bisa kita pilih yang manual. Tapi untuk pemula kita pilih yang guided saja, use entire disk. Jadi semua storage yang kita siapkan tadi yang 20 GB tadi itu kita gunakan dalam satu partisi untuk Linux ya, baik sistem maupun data maupun swap dan lain-lain. Kemudian ini kita pilih hard disk yang tadi disiapkan, VirtualBox hard disk ya, 20 GB atau ini menjadi 21,5 GB ya. Kemudian nah ini pilih all files in one partition saja. Jadi untuk pengguna baru kita pilih yang ini saja. Tapi kalau kita sudah berpengalaman, misalnya kita ingin memisahkan partisi /home ya untuk home directory bagi user gitu, kita bisa milih yang bawah atau ya ini swapnya dipisah begitu ya. /var juga mau dipisah, itu juga bisa. Kita pilih yang atas saja. Yang ini sudah, continue saja. Lalu ini ada pilihan write the changes to disk. Ya kita pilih yes ya. Karena kalau no nanti ya nggak jadi di partisi ya, nggak jadi dijalankan. Jadi kita pilih yes. Scan extra installation media, nggak usah saja. Ini diminta mencari mirror yang ada di negara yang kita gunakan, misalnya kita ada di Indonesia, pilih Indonesia, continue, kemudian mirrornya kita bisa milih salah satu yang ada, misalnya ini dari PENS, kemudian dari UNER, dari Mr. Heru, atau dari Debian Archive Traffic Manager. Nanti disarankan pilih yang atas ya, yang debian.org.
HTTP proxy kita kosongi saja. Ya, ini lagi menginstall software yang akan disiapkan, software default ya, misalnya browser, kemudian terminal, kemudian text editor, dan lain-lain, software-software dasar. Nah, ini butuh waktu beberapa menit dengan lama durasi waktunya tergantung pada resources komputer yang kita gunakan. Lalu ada pertanyaan, apakah kita mau berpartisipasi pada survei begitu ya, package usage survey? Ya, nggak usah saja dulu, no. Nah, ini kita akan diminta memilih software yang akan kita gunakan. Nah, ini yang server nggak usah dulu. Nanti kita konfigurasi secara manual. Standar system utilities, oke. Pakai desktop saja, Debian desktop environment dan Genome. Kalau tadi mau diinstal, dicentang semua juga bisa-bisa saja, tapi semakin banyak yang dipilih, itu semakin lama proses instalasi sistem operasinya ya. Proses install tadi, proses download dan install tadi, saya pause videonya supaya mempercepat, tapi di komputer saya tadi kira-kira butuh waktu 3 menitan ya. Nah, sekarang kita akan ditanya apakah mau menginstal grup atau tidak. Grup itu adalah bootloader ini ya, jadi program bootloader. Kepanjangannya apa ya? Grand Unified kalau nggak salah. Grand Unified Bootloader. Ini adalah bootloader atau semacam pemilih begitu ya. Jadi kalau misalnya kita menginstal lebih dari satu sistem operasi, maka kita bisa memilih mau ketika proses booting ya, kita bisa memilih menjalankan sistem operasi yang mana. Jadi misalnya ada dua atau dual booting begitu, misalnya dengan Windows dan atau Linux Debian dengan mungkin Linux yang lain, misalnya Ubuntu atau CentOS dan lain-lain, maka kita bisa memilih mana sistem operasi yang kita jalankan kalau kita menginstal grup ini, grup bootloader. Jadi kita pilih yes saja. Kemudian akan diinstal di mana ya, kita pilih yang ada saja daripada kita harus milih manual ya. Hanya ada satu device yang ada di sini. Jadi kita pilih yang ini /dev/ata SDA ya. Baik, instalasi sudah selesai, maka kita klik continue untuk merestart atau mereboot. Oke, enter saja. Kita masuk sebagai user biasa tadi. Kita memasukkan passwordnya. Nah, kita akan diminta memilih apakah mau mengikuti tour gitu ya, untuk mempelajari sistem operasi ini, Debian, atau kita skip saja, pilih skip. Baik, ini sudah terinstall. Nah, ini desktopnya resolusinya lebih tinggi daripada resolusi video yang saya siapkan. Jadi saya tata dulu. Display, klik kanan display setting. Kemudian nah ini saya menggunakan resolusi 1024 x 768. Jadi ini saya perkecil sedikit. Nah, ini tampilan desktop dari Ubuntu 13. Yang saya install adalah 13.4. Ini ada dua layar ya, atau dua desktop begitu. Kita bisa klik dari sini, milih yang kiri atau yang kanan. Ya. Kemudian software-software atau aplikasi yang ada itu bisa klik dari sini dengan mengklik atas ini ya. Klik ini, show application yang sudah ada, misalnya konteks, weather, clock, kalender, peta, music, scanner, setting, dan lain-lain ya. Nanti kita akan lebih banyak menggunakan terminal ini. Oke, jadi cara mengaksesnya, kalau di Ubuntu itu kita bisa klik kanan kemudian muncul terminal di sini. Kalau di Debian ini kita klik yang atas ini kemudian show app dan terminal. Selain itu mungkin kita juga perlu menggunakan browser ini ya, Firefox. Dan pada set konfigurasi network yang standar ini, yaitu kita menggunakan NAT, Network Address Translation ini, pada Debian ini ya, maka kita nggak perlu setting IP address, sudah bisa terhubung ke internet dari sini ya. Jadi terminal misalnya kita ping
google.com. Nah, dia sudah reply ya. Atau kita yang lainnya, ping youtube.com ya, sudah reply. Atau kita gunakan browser tadi, Firefox, misalnya google.com yang sudah muncul, atau youtube.com. Nah, dia sudah muncul ya. Meskipun ini tidak ada video yang disarankan karena kita tidak sign in gitu. Baik, demikian video cara menginstal Debian 13 kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.